pesan saya bagi yang ingin budidaya BASF atau yang sudah budidaya BASF, mungkin jangan kapok jika kita gagal, karena tidak mungkin kita melakukan suatu hal itu langsung berhasil. Kita harus berani untuk gagal dan mencoba lagi. Mungkin 1, 2, 3 kali gagal, kita harus berani untuk bangun kembali, untuk mencari apa sih yang harus diperbaiki atau apa sih yang kurang dari yang kita lakukan. Karena tidak mungkin sesuatu itu akan berhasil tanpa sebuah kegagalan. Perkenalkan, nama saya Wido Bagus Hernawan, owner dari Magot BASF Purworejo. Magot BASF Purworejo merupakan sebuah kegiatan biokonversi yang mengolah limbah organik menjadi output yang lebih berharga, yaitu yang pertama itu ada pupuk organik dan juga pakan alternatif yang berupa larva dari lalat black shoulder fly. Nah, saya sudah menekuni bidang ini sejak 2018, tepatnya pada bulan Maret. Ya, mungkin masyarakat umum banyak yang belum tahu apa sih itu BASF. BASF itu singkatan dari black shoulder fly, atau kalau orang Indonesia itu bisa menyebutnya itu lalat tentara hitam. Nah, apa itu lalat tentara hitam? Itu semacam ya insek serangga, di mana kita memanfaatkan larvanya itu untuk mengolah limbah organik. Limbah organik itu bisa berupa apapun, mulai dari sampah rumah tangga, sampah resto, dan berasal dari sumber-sumber lain seperti TPA, TPS yang kita olah dan nantinya menjadi keluaran yang berupa pupuk organik dan larva yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Segala macam ternak, mulai dari ayam, bebek, segala macam unggas, ikan-ikanan juga bisa, dan juga menjadi produk turunan lain, seperti kita bisa menjadikannya tepung sebagai pengganti tepung ikan. Nah, bagi teman-teman yang ingin memulai budidaya BASF ini, bisa dimulai dari membuat atau memiliki kandang BASF-nya ya. Nanti di kandang tersebut kita tangkar lalat BASF ini untuk kita ambil telurnya. Nah, dari telur tersebut nanti kita tetaskan di tempat penetasan yang nantinya kita akan memberi makan menggunakan limbah organik tersebut hingga magot tersebut siap untuk dipanen atau dijadikan pakan ternak, dan sisa dari residu pakan yang kita kasih tadi kita bisa pergunakan untuk sebagai pupuk organik. Nah, untuk BASF sendiri ada beberapa fase dalam siklus kehidupannya ya. Kita mulai dari telur. Nah, telur itu biasanya nanti akan menetas 2-3 hari setelah telur itu keluar dari indukannya. Nah, nanti setelah 2-3 hari dia akan menjadi baby larva atau bayi larva yang nantinya paling cepat itu kisaran 2 minggu itu akan menjadi larva dewasa yang siap kita panen, dan kita sisihkan sebagian untuk kita jadikan prepupa lagi untuk kita jadikan bibit lalat kembali. Nah, fase dalam satu siklus itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Nah, untuk kendala dalam budidaya BASF ini ada beberapa ya. Salah satunya mungkin hama yang menyerang BASF seperti misalnya semut atau tikus. Namun itu juga tidak menjadi masalah besar karena jumlah yang diserang itu biasanya tidak signifikan. Nah, untuk masalah lingkungan itu biasanya yang paling mempengaruhi adalah cuaca. Yaitu contohnya ketika kita memulai musim kemarau, kan biasanya itu suhu itu menjadi drop atau turun drastis. Nah, itu akan mempengaruhi tingkat produktivitas telur BASF di kandang. Nah, biasanya itu kita mensiasatinya dengan dengan merekayasa kandangnya. Contohnya dengan kita memberi lampu agar suhu di kandang itu menjadi lebih hangat. Nah, untuk masalah lain mungkin kondisional, tergantung lingkungan di mana BASF itu kita pelihara. Jadi dalam satu tempat dan tempat yang lain mungkin akan memiliki kendala yang berbeda. Nah, untuk
pakan dari larva BASF sendiri itu bisa berasal dari limbah organik apapun, kecuali mungkin yang mengandung serat yang tinggi. Jadi larva BASF ini atau Black Soldier Fly ini bisa dikatakan rakus. Jadi hampir semua limbah organik itu dia mampu untuk mengolahnya. Nah, untuk kendala sendiri mungkin sebagian besar pembudidaya BASF itu adalah bagaimana manajemen air di pakan tersebut. Biasanya mungkin pakan tersebut bisa terlalu becek karena kandungan airnya yang terlalu tinggi, atau mungkin terlalu kering sehingga BASF itu mengalami larva BASF itu mengalami dehidrasi sehingga pertumbuhannya terganggu. Nah, itu kita melakukan manajemen air untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi bagaimana caranya agar pakan yang kita sajikan untuk larva BASF itu memiliki kandungan air yang pas untuk dimakan oleh si larva tersebut. Ya, untuk pemanfaatan larva BASF itu sendiri bisa kita manfaatkan untuk pakan berbagai jenis ternak ya, mulai dari unggas seperti ayam, bebek, dan mungkin unggas-unggas yang lain seperti burung dan lain-lain. Dan juga bisa kita manfaatkan untuk ternak di bidang perikanan seperti ikan lele, ikan gurame, atau bahkan kita terakhir trial di udang, dan itu pertumbuhannya juga cukup signifikan dan bisa mengganti pakan pabrikan yang mungkin sampai saat ini menjadi kendala bagi para peternak karena harganya yang semakin melambung tinggi. Nah, untuk pemasarannya sendiri kita bisa mulai dari apa yang kita punya dalam skala rumahan. Contohnya kita memiliki ternak sendiri, kita manfaatkan untuk pakan ternak tersebut, atau jika kita membudidayakan BASF ini dalam skala yang besar, atau kita bisa kita bilang skala industri, kita bisa mencoba masuk ke peternak-peternak di sekitar lingkungan kita untuk beralih dari pakan pabrikan ke larva BASF. Ya, untuk pesan saya bagi yang ingin budidaya BASF atau yang sudah budidaya BASF, mungkin jangan kapok jika kita gagal, karena tidak mungkin kita melakukan suatu hal itu langsung berhasil. Kita harus berani untuk gagal dan mencoba lagi. Mungkin 1, 2, 3 kali gagal, kita harus berani untuk bangun kembali untuk mencari apa sih yang harus diperbaiki, atau apa sih yang kurang dari yang kita lakukan. Karena tidak mungkin sesuatu itu akan berhasil tanpa sebuah kegagalan, terutama bagi kita para pengusaha. Nah, selain itu mungkin bagi kita yang sudah melakukan budidaya BASF ini, yuk kita itu saling mendukung, saling sharing informasi tentang BASF itu, apa sih yang harus kita perbaiki, apa sih yang kurang. Mari kita berkolaborasi, jangan bersaing, karena ada tujuan yang lebih besar daripada kita saling mengalahkan satu sama lain.